Kontroversi tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, terus memanas, mengungkap peran berbagai pihak di balik aktivitas yang mengancam ekosistem dan pariwisata kawasan ini. Dari perusahaan tambang hingga pejabat pemerintah, hingga dugaan intervensi asing, isu ini menimbulkan pertanyaan tentang motif ekonomi jangka pendek versus pelestarian lingkungan jangka panjang. Pemerintah telah menghentikan sementara operasi, namun publik menuntut transparansi penuh tentang siapa yang sebenarnya mengendalikan narasi dan keuntungan di balik tambang ini. Perusahaan tambang di garis depan. Pihak utama yang terlibat adalah PT GA Nikel, anak usaha PT Aneka Tambang, Antam, BUMN yang mengoperasikan tambang di Pulau GA sejak 2018 berdasarkan izin usaha pertambangan, IUP, yang diterbitkan pada 2017. Pelaksana tugas Presiden Direktur PT GA Nikel, Arya Arditya, menyatakan perusahaan siap bekerja sama dengan pemerintah untuk verifikasi lapangan, mengklaim telah mematuhi regulasi lingkungan. Namun, Greenpeace melaporkan lebih dari 500 hektar hutan dibabat di Pulau GA, KW, dan Manuran, memicu sedimentasi yang merusak terumbu karang. Selain PT GA Nikel, PT KW Sejahtera Mining dan PT Mulia Raimon Perkasa juga disebut aktif di pulau-pulau kecil seperti KW dan Batang Pele, dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir. PT Anugerah Surya Pratama dan PT Jiu Long Metal Industry, yang terkait saham dengan Antam, juga memiliki IUP di wilayah ini, meski operasionalnya belum sepenuhnya terverifikasi. Kritikus mempertanyakan apakah BUMN seperti Antam benar-benar mengutamakan kepentingan nasional atau sekadar alat bagi kepentingan korporasi tertentu, mengingat potensi keuntungan dari hilirisasi nikel yang didorong pemerintah. Peran pemerintah pusat dan daerah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Bahlil Lahadalia menjadi figur sentral dalam narasi ini. Ia mengumumkan penghentian sementara operasi PT GA Nikel pada 5 Juni 2025 dan berencana meninjau langsung lokasi, sambil menyebut akan memanggil pemegang IUP, baik BUMN maupun swasta. Namun, Bahlil juga mencurigai pihak asing menunggangi polemik ini untuk melemahkan program hilirisasi nasional, sebuah pernyataan yang memicu spekulasi tentang motif geopolitik. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik mengakui pelanggaran lingkungan oleh beberapa perusahaan dan tengah menyiapkan langkah hukum. Sementara Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menekankan pentingnya melindungi pariwisata Raja Ampat. Di tingkat daerah, Bupati Raja Ampat Orideko Burda mengeluh keterbatasan kewenangan menghentikan tambang, menunjukkan bahwa izin diterbitkan oleh pemerintah pusat. Gubernur Papua Barat Daya Lisa Kambu meminta dukungan pusat untuk melindungi kawasan, menyoroti ketimpangan wewenang yang memungkinkan ekspansi tambang berlanjut tanpa kontrol lokal yang memadai. Dugaan intervensi asing dan kepentingan global. Bahlil Lahadalia menyiratkan bahwa pihak asing tidak senang dengan hilirisasi nikel Indonesia, yang mengancam dominasi pasar global mereka, terutama dalam produksi baterai kendaraan listrik. Spekulasi ini diperkuat oleh kritik Greenpeace yang menyebut tambang nikel Raja Ampat sebagai bagian dari rantai pasok berdarah untuk industri global. Namun, tidak ada bukti konkret yang dipublikasikan hingga kini tentang identitas pihak asing tersebut, memunculkan pertanyaan apakah narasi ini digunakan untuk mengalihkan perhatian dari tanggung jawab domestik. Anggota DPR Novita Hardini mempertanyakan apakah kepentingan ekonomi jangka pendek, termasuk tekanan dari investor asing, mengorbankan pelestarian Raja Ampat, yang diakui UNESCO sebagai geopark global. Publik di X juga mengaitkan tambang ini dengan konglomerasi internasional, meskipun klaim tersebut belum terverifikasi. Reaksi masyarakat dan aktivis. Aliansi Jaga Alam Raja Ampat, Aljara, dan Barisan Pemuda Adat Nusantara Moi Maya menolak tegas tambang, menuduh perusahaan dan pemerintah mengabaikan hak masyarakat adat suku Betewu dan Maya. Ronisel Mambrasar dari Aljara menyebut tambang mengancam kehidupan harmonis mereka, sementara Elon Salomo meminta pencabutan IUP untuk melindungi warisan leluhur. Aksi damai Greenpeace pada 3 Juni 2025 di Jakarta menyerukan penghentian total, didukung tagar Safe Raja Ampat yang trending di X, mencerminkan sentimen kuat melawan tambang. Konflik kepentingan dan prospek masa depan. Konflik ini mencerminkan pertarungan antara industrialisasi dan konservasi. Pemerintah tampak terjebak antara target hilirisasi nikel untuk ekonomi nasional dan tekanan lingkungan serta sosial. Penghentian sementara operasi PT GA Nikel menunjukkan respons terhadap kritik, tetapi pencabutan permanen IUP masih menjadi perdebatan. Publik menuntut audit menyeluruh dan transparansi penuh tentang pemilik saham, kontrak, dan dampak lingkungan, sementara pihak tambang bersikukuh operasi mereka legal dan berkelanjutan. Di balik tambang nikel Raja Ampat terdapat PT GA Nikel dan perusahaan terkait, didukung kebijakan pemerintah pusat di bawah Bahlil Lahadalia, dengan dugaan intervensi asing yang masih samar. Namun, keterbatasan kewenangan daerah dan pelanggaran regulasi menunjukkan celah dalam pengawasan.
Masyarakat adat dan aktivis lingkungan menyerukan penghentian total, mempertanyakan apakah keuntungan ekonomi layak mengorbankan surga terakhir ini. Kebenaran hanya akan terungkap jika semua pihak terbuka, bukan hanya berlindung di balik narasi politik atau ekonomi.